Dan tidak pernah ada zaman seperti zaman ini di mana anak-anaknya didorong untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 1 tahun kemudian ilmu pengetahuan itu tidak relevan. Nah, sekarang saya mau sampaikan begini, lanjut ya. Eh, Teh Yanti di sini, iya, iya kan disebutnya Teteh. Ibu, ibu ya, salah pencet. Maaf, ibu, ibu. Ya, saya di sini Bu Guru. Iya, iya, nggak apa-apa lah dipanggil muda lagi ya. Saya juga pengen Muda, muda. masih muda. Oh, masih muda ya, Iya. iya, percaya. Eh, Ya, gini, acara seperti ini seharusnya jangan diulang karena gini nih. eh, ini ada sebuah penelitian yang ini juga harus disampaikan begini. Generasi saya, angkatan saya, itu dia mampu untuk bertahan dalam menyerap informasi itu 15 menit sampai 30 menit. Yang pinter itu 30 menit bisa menyerap informasi. Generasi saya. Tapi generasi kalian adalah generasi yang paling dikutuk dalam sejarah. Tidak ada tantangan yang lebih berat daripada tantangan generasi kalian sekarang. Kenapa coba? Dan inilah yang membuat kalian itu tidak bisa fokus untuk bisa mendengarkan ceramah lebih dari 15 menit. Jadi kalau tadi kalian bisa memperhatikan saya lebih dari 15 menit, itu kemungkinannya dua. Kalian yang cerdas atau saya yang hebat dalam bernarasi. Tapi gini, kenapa kalian itu disebut sebagai generasi yang dikutuk? Karena gini nih, 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ketika seorang kakek menceritakan satu nilai moral atau pelajaran atau pengetahuan kepada cucunya, maka si cucu itu masih bisa menceritakan hal yang sama kepada cucunya lagi. Karena masih relevan. Ngerti nggak? Jadi apa yang diceritakan kakek buyut itu masih relevan dipakai zaman sekarang. Tetapi generasi zaman sekarang itu adalah generasi yang terdisrupsi berkali-kali sepanjang hidupnya. Jadi waktu kalian baru lahir, orang tua kalian itu masih benar-benar nyandu sama yang namanya Facebook. Dan baru 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Facebook dianggap ketinggalan zaman. Sekarang digantikan sama TikTok, digantikan sama IG, dan lain sebagainya. Dan dalam 10 tahun ke depan, IG, YouTube, TikTok akan didisrupsi lagi oleh mungkin yang namanya Meta, atau Neuralink, atau yang lain-lain. Jadi apa? Jadi akhirnya, apapun yang diceritakan oleh kakek kalian itu gak akan berguna untuk nilai kalian hari ini. Karena zamannya beda, udah berubah, 100% berubah. Dan generasi kakek kalian itu, nonton layar tancap atau bioskop itu bisa 2 jam atau lebih. Kalau film India tuh 3 jam lebih. Jadi joget-joget dulu gitu. Lebih dari 2 jam. Dan mereka kuat. Sekarang kalian relatif gak kuat. Kalian nontonnya Aki 7. Kalian nontonnya review film yang cuma 20 menit. Dan setelah itu banyak di antara kalian juga yang tidak cukup kuat untuk nonton segitu. Skip, langsung nonton TikTok atau short YouTube yang cuma beberapa menit scroll. Beberapa menit scroll. Iya kan? Kalian tidak bisa menyimak sesuatu yang panjang. Makanya ada curhatan dari Tom Nicole yang menyebut bahwa sekarang itu adalah zaman di mana kehancuran intelektual, zaman di mana kehancuran kepakaran. Dulu saya bisa baca buku tebal 400 halaman, sekarang saya baca artikel aja pendek-pendek sedikit susah untuk bisa menyerapnya. Karena apa? Karena informasi terlalu banyak dan terdisrupsi setiap saatnya. Dan tidak pernah ada zaman seperti zaman ini di mana anak-anaknya didorong untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 1 tahun kemudian ilmu pengetahuan itu tidak relevan. Karena udah beda. Iya kan? Kalian sekarang hidup di zaman kesulitan yang seperti itu. Kalian masuk dalam zaman hoax, kalian masuk zaman uh, kerancuan, kalian masuk di dalam post-truth. Zaman yang benar-benar rusak. Nah, makanya kalau misalkan ada acara yang seperti ini, kalian tidak boleh, ini saran buat panitia dan teman-teman juga sebenarnya, kalian tidak boleh disuruh untuk duduk dengar diam lebih dari 1 jam. Karena bahkan 15 menit pertama pun kalian bisa bertahan, itu adalah sesuatu yang hebat.
Makanya, kalau kalian mau lanjut, silakan berdiri, joget-joget, saling pijitin, baru duduk lagi. Mau nggak? Nggak. Mager, diem di situ. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Tapi intinya adalah kalian adalah generasi yang paling kasihan. Generasi yang orang tua kalian tidak pernah mengalami kejadian yang kayak gini. Dan ada yang lebih buruk daripada itu adalah apa? Saya cerita sebelum itu ya. Nggak apa-apa ya. Saya cerita tentang masa depan dulu, biar sejarah menjadi relevan. Saya ceritakan begini. November ini, penduduk dunia mencapai 8 miliar. Dan setiap tahun penduduk dunia itu bertambah 150 juta orang. Berarti setiap tahun penduduk dunia itu bertambah satu Bangladesh. Jadi Thailand itu cuma 87 juta penduduknya. Sekarang dunia itu nambahnya 2 kali Thailand setiap tahun. Di Indonesia itu naik 3 juta per tahun. Artinya apa? Artinya dibutuhkan 800.000 rumah baru per tahun. Artinya apa? Dibutuhkan 800.000 petak sawah yang hilang untuk dirubah jadi pemukiman per tahun. Akibatnya apa? Kita akan mengalami krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan di masa ketika kalian dewasa. Bukan masa saya mungkin udah mati, tapi masa ketika kalian dewasa, kalian menghadapi di mana masyarakat tidak lagi terlalu bisa fokus pada ilmu pengetahuan, tetapi di saat yang sama sumber daya alamnya sudah habis gara-gara terlalu banyak populasi. Dan ini sekarang datanya update. Ada yang bawa HP? Oh, nggak boleh. Disimpan. Di situ ada update data per detik berapa pertumbuhan penduduk setiap detiknya. Di situ ada. Sayangnya di sini nggak bawa HP. Nah, tapi di situ dijelaskan juga bahwa kalian itu menghadapi sesuatu yang sangat-sangat buruk. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena ini relevan, ini penting. Coba bayangkan begini. Ini sederhananya beginilah ya. Siapa yang tidak tinggal di Bandung sekarang? Angkat kakinya. Angkat tangannya siapa yang tidak ada di Bandung sekarang, tidak tinggal di Bandung. Berarti semuanya di Bandung ya. Oke, saya kasih tahu bahwa harga rumah yang standar-standar doang di Bandung itu adalah sekitar 1 miliar rupiah. Rumah yang standar, 2 kamar, 1 garasi, halaman belakang kecil, dan sebagainya, itu 1 miliar rupiah sekarang. Dalam waktu sebentar lagi, di sini ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Sebentar lagi, kalian itu bakal lulus, kemudian kalian bakal dipaksa untuk hidup mandiri. Kalau kalian udah lulus di sini, kemudian mandiri, kemudian katakanlah, kalian punya gaji 5 juta sebulan, 5 juta sebulan, maka berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menabung untuk bisa mendapatkan rumah 1 miliar rupiah? Dan itu adalah tanggung jawab kalian dalam waktu sebentar lagi. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kalian menghadapi satu zaman yang sangat mengerikan, di mana rumah sangat mahal, mobil sangat mahal, mode transportasi, makan minum semuanya sangat mahal, dan sekarang kalian dilenakan dan dininabobokan oleh bekal dari orang tua dan fasilitas dari orang tua yang sebentar lagi akan meninggalkan kalian. Sekarang kalian mau berharap pada apa dan pada siapa? Coba pikirkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, maka saya ajak kita kembali pada peristiwa sejarah yang tadi itu. Nah, bagaimana agar kalian bisa menjadi orang yang sukses di masa depan adalah dengan belajar sejarah. Kenapa harus belajar sejarah? Karena peristiwa sejarah itu tidak akan berulang, tetapi fenomenanya akan berulang. Saya ceritakan begini ya. Napoleon Bonaparte pada tahun 1814 telah menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Lalu Napoleon sebagai jenderal terbaik sepanjang sejarah memutuskan kita akan habisi dulu Rusia, baru kemudian Inggris. Setelah itu kita benar-benar menguasai Eropa. Kalau sudah menguasai Eropa, karena Eropa menjajah seluruh bangsa, maka kita akan menguasai dunia. Itu kata Napoleon Bonaparte. Tahun 1814. Dan ketika itu terjadi apa? Napoleon nyerang tanggal 22 Juli
musim panas. Tapi OTW ke Rusia itu panjang dan dia sampai di sana pas musim dingin. Akhirnya dari 250 ribu prajurit yang dia bawa, hanya 50 ribu yang berhasil pulang dalam menelan kekalahan yang sangat-sangat memilukan. Dan setelah itu, dia dikalahkan juga sama Inggris. Oke? Itu kejadian sejarah. Catat. Kejadian sejarahnya seperti itu. Sekitar 100 tahun kemudian, lebih sih sebenarnya, sekitar 100 tahun kemudian, ada sebuah peristiwa yang namanya adalah penaklukan dunia oleh Adolf Hitler. Hitler menguasai Eropa tahun 1941. Seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Bingung Hitler, maka dia memutuskan untuk menyerang Rusia terlebih dahulu. Terus kata jenderal-jenderalnya, bos, belajarlah dari sejarah. Kita kondisinya sama kayak dulu. Kalau kita sekarang menyerang Rusia, maka kita akan dikalahkan. Terus kata Hitler, kenapa kita bakal dikalahkan? Karena dulu Napoleon juga melakukan hal yang sama pada fenomena yang sama dan dia dikalahkan. Terus kata Hitler, itu karena pasukan yang dibawanya cuma 250 ribu. Sekarang kita kerahkan 3 juta orang ke sana. Kata Hitler dengan berapi-api. Maka Hitler benar-benar menyerang. Tapi kan nanti musim dingin. Nah, Napoleon melakukan serangan tanggal 22 Juli. Hitler 24 Juli. Nyerang. Kalah. Balik lagi, diserang sama Inggris dan kalah. Peristiwanya sama. Peristiwanya tidak sama. Karena dua tokohnya berbeda, zamannya berbeda, senjatanya berbeda. Tetapi fenomena sejarahnya sama. Indonesia punya presiden yang sangat kuat, luar biasa, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Siapa? Soekarno. Saat dia menaikkan harga-harga atau membiarkan harga-harga melambung tinggi, maka dia dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan. 32 tahun kemudian datanglah yang namanya Pak Harto. Dia kuat, dia hebat, dia disegani oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Indonesia hampir maju, era lepas landas di zaman itu. Korea, Jepang gemeteran lihat Indonesia bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin kapal laut, bisa bikin mobil pada waktu itu. Barang-barang elektronik kita bikin secara mandiri dan independen. Tapi ketika dia membiarkan harga-harga kebutuhan pokok naik, dia dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan. Fenomena sejarah itu selalu berulang walaupun peristiwanya tidak sama. Jadi, kalau kalian belajar tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, abaikan dulu faktanya. Abaikan dulu alur ceritanya. Karena yang paling penting kalian harus bisa mengenali sejarah sebagai sesuatu yang bisa kalian ambil pelajarannya. Sejarah adalah guru bagi kehidupan. Nah, jadi kalau kalian mulai belajarnya dari situ, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Jadi maksudnya gini, ada guru sejarah nanya sama kalian, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun berapa? Gak penting. Pertanyaan itu gak penting dan dijawab pun gak penting. Kenapa? Pertama, pertanyaan itu kalian gak akan dapati kalau kalian ngelamar jadi kasir Indomaret. Pertanyaan itu juga nggak akan ditanyakan sama HRD kalau orang itu membutuhkan manajer. Pertanyaan itu juga nggak dibutuhkan kalau ada orang yang membutuhkan jasa pembantu rumah tangga. Nggak ditanya Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa. Bahkan ketika kalian menikah, penghulu nggak akan nanya. Sebelum nikah, tanya, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Nggak akan dibahas itu. Iya kan? Itu nggak akan dibahas. Lalu kenapa kalian harus belajar itu? Kan nggak penting. Kalian hafalin habis-habisan, beres ulangan, bener. Udah ulangan, kalian lupa. Ya no smoking, gak ada masalah. Gak. Kenapa? Saya guru bahasa Inggris. Guru gak bisa salah. Itu kan gak penting sebenarnya. Jadi ngapain itu dipelajari? Yang paling penting sebenarnya bukan itunya. Yang paling penting itu adalah bahwa sejarah itu memberikan kepada kita
ilmu pengetahuan yang paling relevan agar kalian bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya hari ini. Gini nih, siapa orang paling pintar di dunia saat ini? Pasti dimulainya dari sejarah. Gak mungkin enggak. Di sini siapa yang ranking 1? Oh, nggak ada ranking. Oh, ya syukurlah kalau gitu nggak ada ranking. Ya udah, kalau gitu di sini siapa yang katanya paling pintar? Kafir. Siapa kafir? Oh, Kafi. 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 Oh iya, Kafi. Oke. Oh, itu. Oh iya iya iya. Cek. Oke. Saya bilang gini ya. Kalau saya tanya kepada Pak Jokowi, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Mungkin dia nggak bisa jawab atau dia nggak tahu. Dan seandainya dia nggak tahu, toh dia jadi presiden. Yang paling pentingnya sebenarnya bukan itu. Yang paling pentingnya itu adalah gini. Ada nggak ilmu pengetahuan yang didapatkan dari masa depan? Nggak ada. Ada nggak pengetahuan yang didapat dari hari ini? Nggak ada. Seluruh ilmu pengetahuan itu didapat dari peristiwa masa lalu. Maka semakin banyak kalian belajar tentang masa lalu, bukan soal faktualnya, tetapi semakin banyak kalian mengetahui sesuatu dan semakin bijak kalian dalam kehidupan. Yang paling pentingnya adalah itu. Gini nih, temannya teman saya, Cek. gak sekolah, tapi dia lebih pinter dan lebih kaya daripada kebanyakan orang yang sekolah. Dan dia bekerja 5 menit sehari sambil rebahan. Kerjanya rebahan, 5 menit, gajinya 120 juta sebulan. Dan dia bisa melipat gandakannya sesuka hati. Kalau dia mau. Gak usah sekolah. Gimana caranya coba? Gak usah pesugihan, gak usah yang kayak gitu. Ini caranya paling sederhana dan luar biasanya gak diajarin di sekolah. Makanya dia sukses tuh gara-gara dia nggak sekolah. Kalau sekolah dia nggak akan sesukses itu. Jadi ceritanya gini, maaf ya, saya jangan ditimpukin sama guru-guru. Saya khawatir pas keluar digebukin. Tapi gini ceritanya, sebentar. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi lebih bijak dan kita punya satu materi dari sejarah agar kita bisa melakukan atau menjalani hidup dengan lebih baik. Gini ceritanya. Si teman saya itu yang kerjanya cuma 5 menit sambil rebahan, apa yang dia lakukan? Dagang bebek. Di pantai utara, itu harga bebek 120.000. Karena banyak yang suka daging bebek, tapi jarang yang beternak. Di selatan Jawa, itu banyak banget yang beternak bebek, tapi jarang yang suka daging bebek. Jadi, yang dia lakukan adalah, dia dia kerjanya cuma 5 menit, di telepon sambil rebahan. Telepon pertama, Mang, dia bilang sama sopirnya, Mang, tolong ambil bebek hari ini. 200 biji dari si Pak Haji Kosim di Cidaun. Oke, siap Pak. 200 biji ya? Ya, berangkat. Terus dia nelpon ke Pak Haji Kosim. Pak Haji Kosim, Damang masih di Cidaun? Ya, kami mau ngambil bebek yang kemarin dipesan itu. Tolong disiapkan 200 biji, nanti akan ada anak buah saya yang ngambil. Oke? Oke. Terus dia nelpon lagi ke orang Tegal. Assalamualaikum, Pak Haji. Nggak boleh. Ya. Nah, dia bilang ke yang orang Tegal itu, Pak, nanti akan ada anak buah saya yang ngirim bebek ke Bapak. Tolong transfer ya, harga satu bebeknya 120.000. Tutup, kerjanya gitu doang sehari. Bahkan saya barusan kurang dari 5 menit ngomongnya. Nah, gimana ceritanya? Dia beli bebek 75.000 dari Cidaun. Satunya 75.000, dijual 120.000. Untungnya berapa? Berapa? 45.000. Betul ya? Satu bebek untungnya 45.000, dia ngirimnya 200 bebek. Berarti 45.000 kali 200. 45.000 kali 200 berapa? 9 juta ya? Betul ya? Dia kirimnya 9 juta. Masa sih 9 juta? Oh iya, 9 juta ya. Dia kirimnya harganya 9 juta rupiah. Oke, dari 9 juta itu, dia bayar mobilnya, dan dia bayar sopirnya 4 juta rupiah. Oke, jadi dia dapat berapa?
5 juta. Oke, dia dapat 5 juta. Dia ngirimnya 20 kali atau 10 kali per bulan. Jadi 5 juta kali 10, 50 juta. Kalau ini, kalau 20 kali, berarti dia dapatnya 100 juta sebulan. Kerjanya dari situ, dari nelpon doang. Nah, ilmu yang barusan itu dipelajari nggak waktu belajar matematika? Nggak. Belajar sejarah? Nggak. Belajar ekonomi? Juga enggak. Itu nggak ada ekonomi liberal, ekonomi kapitalis nggak dibahas di situ. Dia hanya nelpon 5 menit dan dia dapat penghasilan 100 sampai 200 juta semau dia. Cuman cukup nelpon doang. Kejadiannya kayak gitu. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaannya adalah apa pentingnya sekolah? Kalau ada orang yang nggak sekolah saja, kerjanya cuma sambil tiduran nelpon, dapat duit banyak. Apa faedahnya sekolah? Faedahnya sekolah itu adalah bahwa semua materi yang dipelajari di sekolah, yang diajarin di sekolah, itu bukan untuk fokus mendapatkan nilai. Tetapi bagaimana caranya agar pelajaran-pelajaran itu mengasah otak kalian menjadi lebih pintar, menjadi lebih smart. Makanya ketika kalian bersekolah, bersemangatlah. Bukan gara-gara kalian mendapatkan pelajaran tertentu, bukan gara-gara kalian akan bertemu dengan guru tertentu, tapi gara-gara kalian mendapatkan akses, mendapatkan fasilitas, agar kalian itu bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Udah jam 3, Assalamualaikum. Ya, Kak Guru, waktunya juga lebih. Sampai jam 3 kurang 10. Harusnya sampai jam 3 kurang 10. Ya. Oke, anak-anakku mungkin waktunya juga lebih ya. Harusnya kita selesai di 14.50, tapi ini sudah jam 15.00. Cukup mungkin ya, Pak Gurunya juga sudah selesai, Pak Guru, ceritanya? Oh, belum. Sudah ya. Ya, eh, Bu Yanti akhiri pertemuan hari ini dengan eh, kita belajar terus apa ya? Belajar terus, tidak mudah patah semangat dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat. Ya, Bu Yanti akhiri pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Dan kami dari mana undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.